dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Usai mengeksekusi Brigadir J, berembus kabar Irjen Ferdy Sambo menghubungi Fahmi Alamsyah, meminta agar ia membuat skenario kronologi kematian Brigadir J karena tembak-menembak. Namun ternyata skenario itu tidak berjalan mulus. Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Barada E melenceng dari skenario. Pengacaranya, Deolipa menyebut Barada E merenung dan tidak bisa membohongi nuraninya. Usai memasrahkan kepada Tuhan, Barada E kemudian mantap untuk keluar dari skenario dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya akan memproses Fahmi Alamsyah secara hukum jika memang terbukti ikut andil dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Siapa Fahmi Alamsyah? Dari hasil penelusuran, Polri merekrut Fahmi Alamsyah sebagai penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik pada Januari 2020. Saat itu, Jenderal Polisi Idam Aziz yang menjabat Kapolri. Berdasarkan surat keputusan Kapolri, Selasa 21 Januari 2020, Fahmi Alamsyah bersama 16 penasihat ahli lainnya. Saat ini, Fahmi Alamsyah sudah mundur dari posisinya sebagai staf khusus Kapolri. Tim khusus Polri juga telah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengumumkan langsung penetapan tersangka tersebut. Menurutnya, Ferdy Sambo merupakan orang yang memberi perintah penembakan ke Brigadir J. Hanya saja, hingga kini motif yang menyebabkan Irjen Ferdy Sambo mengeluarkan perintah tersebut belum terkuak. Sigit menambahkan, Ferdy Sambo terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinasnya. Dengan penetapan ini, Ferdy Sambo menjadi tersangka keempat dalam kasus ini. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 3 orang tersangka yakni Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bribka Riki Rizal, dan KM. Peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mabes Polri awalnya menyebutkan kalau peristiwa itu akibat tembak-menembak antara Barada E dengan Brigadir J. Motifnya pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Namun perlahan terkuak kalau itu hanya skenario yang Sambo CS susun. Kapolri juga memastikan bahwa skenario polisi tembak polisi tidak benar. Yang terjadi sebenarnya adalah penembakan terhadap Brigadir J. Selain itu, Ferdy Sambo juga menggunakan senjata Brigadir J dan menembakkan ke dinding tembok untuk merekayasa peristiwa tersebut. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman